kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang kita lakukan semata-mata karena hanya untuk kemuliaan nama Tuhan yang lebih besar dan pasti berkat untuk kita. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Cara kita memandang sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh pola pikir dan pola rasa kita. Misalnya begini, kita akan lebih mudah memaafkan dan menerima kembali orang yang kita cintai meskipun ia banyak berbuat salah kepada kita. Sebaliknya, kalau kita terlanjur membenci seseorang, maka betapapun baik perbuatan orang itu, kita akan cenderung menilainya salah dan tidak baik. Sebagai manusia, kita mudah sekali memberikan penilaian hanya berdasarkan sentimen pribadi kita. Lebih lagi, kita kurang berusaha mengklarifikasi atau mendengarkan pendapat orang lain. Kita memang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Maka kita perlu belajar dari Yesus agar kita tidak cepat menilai orang lain dari sisi luarnya saja, apalagi menjauhinya, membencinya, memusuhinya, bahkan menghakimi dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Injil beberapa kali menunjukkan bagaimana cara Yesus memandang manusia. Khususnya dalam Injil hari ini dikatakan bahwa Yesus merasa sedih sekaligus marah akibat kemunafikan orang-orang Farisi, yakni pemimpin agama Yudaisme. Setelah Yesus mengampuni dosa dan menafsirkan hukum Sabat dengan penuh otoritas, orang-orang Farisi melihat Yesus sebagai ancaman, sebagai pembaharu yang berbahaya. Mereka juga ingin menyingkirkan Yesus karena sewaktu ia menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya, mereka merasa dipermalukan di mata banyak orang. Walaupun sedih dan marah, Yesus tentu saja tidak membenci orang-orang Farisi. Ia sama sekali tidak mengharapkan kebinasan mereka. Yesus justru prihatin karena mereka melalaikan semangat cinta kasih kepada sesama dan memendam niat buruk untuk membunuhnya. Dengan kata lain, Yesus marah karena orang-orang Farisi berpaling dari Allah dan menjauhi keselamatan yang Yesus tawarkan dan bawa kepada mereka. Yesus mendambakan kesadaran dan pertobatan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mungkin tanpa kita sadari, Yesus juga sering memandang kita dengan sedih dan marah. Kita sering berbangga ketika berbuat baik atau ketika terlibat aktif, baik di gereja maupun di masyarakat, sebagai seorang pelayan, entah itu sebagai lektor, anggota paduan suara, tim dekorasi, asisten imam, Miss Dinar, dan lain sebagainya. Namun jangan-jangan kita hanya aktif karena suka merasa diri penting, senang dipuji, atau menjadi pusat perhatian, dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita hanya ingin mencari apresiasi dan validasi dari luar, bukannya melayani Allah dan sesama dengan hati yang tulus. Itulah sebabnya kita mudah iri hati, tersinggung, dan mungkin juga ngambek ketika kita tidak dipuji, ketika kita dikritik, serta ketika orang lain
tampil lebih baik dari kita. Ada orang-orang yang mungkin lebih baik tampil di permukaan. Dan kadang-kadang kita merasa itu sebagai ancaman, menjadi saingan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pertanyaan untuk kita, apa yang perlu saya lakukan agar Yesus tidak memandangku dengan sedih dan marah? Bagaimana saya menyadarkan saudara-saudariku yang kadang-kadang hanya berorientasi mencari nama baik dan pujian? Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang kita lakukan semata-mata karena hanya untuk kemuliaan nama Tuhan yang lebih besar dan pasti berkat untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.